pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan hal-hal yang baik itu selalu dengan doa. Jadi apa yang nantinya kita usahakan, apa yang kita cita-citakan, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang bikin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa saya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Munima absen dulu. Sehat semua hari ini? Sehat. Ya. Arman hadir? As'ad? Lisa? Abel? Jemaah? Laila? Bintang? Aini? Sebelum kita memulai pelajaran, otot-otot kita yang tegel biar lemah semua. Ayo coba berdiri. Coba. Namanya gerakan menari, kemudian di atas menara ya. Loh, kalau ini Marina, kemudian kalau ini menari di atas menara. Nah, coba Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, sudah bisa? Oke. Kalau sudah bisa, sekarang Bu Nina yang bergerak, kalian yang bernyanyi ya. Oke? Konsentrasi ya, coba lagi. Menari di atas menara. Menari Marina di atas menara. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Sebelum nanti kita melanjutkan di materi selanjutnya, masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin tentang gambar model? Ya, karena kita sudah berdiskusi tentang gambar model, kemudian sudah mempraktekkan gambar model. Ada yang masih ingat tentang komposisi? Ada 3, yaitu salah satunya simetris. Ada yang bisa menggambarkan komposisi simetris itu yang bagaimana? Ya, bagus, silakan. Coba digambarkan komposisi simetris. Coba dilihat teman-teman. Nah, tepuk tangan untuk betul banget ya. Kalau simetris berarti objek harus sejajar, kanan kirinya sama. Itu namanya simetris. Kemudian ada 2 lagi. Apa coba? Untuk gambar model yang kemarin. Komposisi asimetris dan komposisi sentral pusat. Nah, komposisi asimetris dan komposisi sentral pusat. Nah, nanti kita akan berkesinambungan untuk materi selanjutnya. Bu Nikma punya sebuah buku ini ya. Coba dilihat. Ada yang tahu Bu Nikma bawa apa ini ya? Cover buku. Kemudian ini apa yang kalian lihat dari ini nak? Gambar pastinya. Kemudian kalau di komik tulisan. ya, ada tulisan, ada gambar. Coba Bu Nikma juga punya video. Nah, coba diperhatikan videonya.
ada yang mau berkomentar? Nah, oke, pinter. Jadi kalau kalian aktif itu jadi semangat nanti ya. Nah, Gambarnya seperti gambar kartun, komik, dan di setiap buku bacaan selalu ada gambarnya. nah, bagus. Jadi ada gambar kartun, ada gambar apa lagi tadi? Ilustrasi komik. Nah, terus di setiap buku bacaan katanya ada gambar. Ada lagi yang ingin berkomentar coba? Nah, silakan. Nah, Komik jika tidak ada gambar maka akan bingung memahami isi cerita. nah, pinter banget. Nah, jadi kalau gambar ilustrasi itu kalau nggak ada sebuah gambar itu kita tidak mudah memahami isi cerita. Itu namanya nanti adalah kita memahami gambar ilustrasi. Ya, sudah jelas ya, lihat gambar apa saja tadi? Ya, gambar ilustrasi, gambar apa saja? Ada apa? Tadi ada gambar kartun, ada gambar karikatur, poster. Jadi nanti gambar ilustrasi itu yang kita pelajari nanti adalah tujuannya apa ya untuk menggambar ilustrasi. Ada juga jenisnya tadi yang sudah kalian lihat. Ada juga objeknya apa saja. Objek. Kemudian ada teknik gambar ilustrasi. Nah, jenis-jenisnya tadi apa coba? Tadi yang sudah sama juga tadi. Komik, Karikatur, karikatur, kartun, kartun, yang garis-garis. Tadi garis-garis tuh bukan sketsa, itu namanya jenis figment. Nah, yang apa ini sudah diubah itu apa bentuknya, objeknya yang menjadi sebuah garis-garis itu namanya figment. Kemudian ada objeknya tadi berupa apa aja yang kalian lihat? Manusia, Tumbuhan. hewan juga. Nah, kemudian tekniknya, ada yang namanya teknik digital, ada yang namanya teknik manual. Yang kalian pelajari selama ini ketika digambar model ada teknik manual. Teknik manual ada namanya teknik kering dan basah. Nah, kalau kalian mau tahu, pernah nggak ada yang sering baca komik siapa? Coba yang sering baca komik. Nah, kalau kalian baca komik biasanya terlihat apa gambarnya gimana? Kalau komik Gambar cerita. hitam putih. iya hitam putih, ada yang berwarna juga. Apalagi selain hitam putih gambarnya berupa gimana kalau komik? Coba kalau komik ada tulisannya, kemudian banyak gambar. Itu adalah ciri dari komik. Nah, gambarnya bergerak nak. Ada yang mulai jalan kemudian bergerak, itu namanya gambar komik. Kemudian untuk memperjelas yang si pembacanya untuk berangan-angan, oh ini loh ceritanya, itu adalah gambar komik. Kalau cover buku, ada yang tahu cover buku? Cover buku ini gunanya
biar si pembacanya itu sedikit tahu tentang gambarannya yang ada di dalam bukunya. Coba kalau nggak ada cover bukunya, itu ceritanya apa, ya kan? Berarti pasti harus tahu. Berarti betapa pentingnya cover buku pada gambar ilustrasi. Kalau gambar kartun, fungsinya untuk apa? Kalau gambar kartun tujuannya untuk menghibur, ya. Kemudian gambarnya terkesan lucu. Biasanya di animasi-animasi itu adalah gambar kartun kayak Upin, Doraemon. Nah, seperti itu kalau ada SpongeBob, pinter. Kemudian kalau karikatur tadi ada gambar karikatur. Karikatur itu biasanya kepalanya besar, badannya kecil. Biasanya digunakan untuk menyindir seseorang. Tapi kalau untuk di era sekarang itu gambar karikatur bukan hanya sekedar untuk penyindiran, tapi biasanya malah untuk buat kado teman kita, karakternya gimana kita lukiskan dalam bentuk karikatur. Sudah memahami nak dari penjelasan Bu Nikma ini tadi? Kalau sudah, berarti siap untuk mengerjakan lembar kerja dari Bu Nikma. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Nah, ini yang bikin seru. Kita bentuk game kelompok belajar. Ada Bu Nikma minta 4 perwakilan dari sini. Coba siapa 4 perwakilan untuk maju ke depan membentuk kelompok ini. Minta 4. Coba siapa yang maju ke depan? Ini ada 4 surprise ya. Ini namanya kelompok apa? Coba dilihat. Kucing. Kamu kelompok apa? Kelompok? Kamu kelompok ayam. Kita semakan gambar ayam. Ini namanya kelompok ayam. Kemudian kelompok kucing meong-meong. Ini adalah kelompok kucing, kita semakan kucing. Kemudian ini kelompok apa namanya? Bebek, wek bebeknya. Kamu kelompok apa anakku? Kelompok kambing embek. Nah, lainnya sekarang ambil, nanti mengikuti. Kalau ayam mengikuti di ayam, bebek mengikuti di bebek, ya, oke? Nah, ambil satu-satu. Ya. Ambil satu-satu. Nanti duduknya berpindah kelompok. Di sini kelompok apa? Kucing. Kucing. Kelompok kucing berpindah di sini. Sudah dibuka semua? Sudah dibuka. Pindah posisi di kelompok kucing. Sini. Kelompok kucing sebelah sini. Nah, kelompok bebek sebelah sini. Bebeknya sini. Kelompok kambingnya sebelah sini. Silakan berpindah tempat. Oke, ini kelompok apa? Kucing. Bunyinya? Pak? Bebek. Ini kelompok? Kambing. Ininya? Mbek. Ini kelompok? Ayam. Bunyinya? Coba sekarang bunyinya kucing kita nyanyikan dengan lagu. Meong.
ilustrasi yang nantinya kalian tujuannya apa, kemudian menggunakan media apa, kemudian menggunakan objek apa, sampai identifikasi nanti kalian harus mempresentasikan di depan. Setuju? Setuju. Silakan dikerjakan. Ini kelompok kunci. Silakan didiskusikan. Kelompok bebek. Ini kelompok bebek, silakan didiskusikan. Kelompok kambing dan kelompok ayam. Silakan diamati gambarnya. Alat tulisnya dibuka semuanya. Coba. Jadi dideskripsikan itu gambarnya apa, tujuannya apa, kemudian objeknya dilihat. Kalau memang ada campuran, ada tumbuhan, ada binatang, semuanya dicantumkan. Kalau gambarnya bukan hanya manusia, ya berarti kalau ada tumbuhan ya tetap tumbuhan dicantumkan. Kemudian sambil didiskusikan, ini kira-kira pakai teknik apa ya, gitu ya. Didiskusikan sama teman-temannya pakai teknik apa, objeknya apa. Kalau memang pakai aplikasi, ini pakai aplikasi apa ya kira-kira? Presentasikan dari hasil gambarnya. Oke, silakan. Terima kasih ya. Yang keras suaranya kalau presentasi ada teman-temannya mendengarkan. Ditunjukkan dulu gambarnya seperti apa. Sudah jelas teman-teman? Ayo dibacakan apa tujuannya. Cover cerpen jenis gambar datar kaca tujuannya untuk orang memahami isi cerita. Teknik alat dan bahannya adalah teknik manual menggunakan teknik arsir alat pensil warna bergambar. Nah, yang kedua. Gambar apa? Ini. Ya, terus tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghibur dan memberikan pesan moral dari jalan cerita yang disampaikan. Teknik alat dan bahannya adalah digital, aplikasi gambar bergerak, Adobe Photoshop dan Adobe After Effects. Ya, jadi yang gambar kedua adalah gambar Ipin Upin. Katanya ada pesan moralnya, bagus sekali untuk kelompok kambing. Sering lihat Ipin Upin? Ya. Bagus ya ceritanya. Jadi ada pesan moralnya, benar banget untuk kelompok kambing. Ada yang ditanyakan untuk kelompok kambing? Ya, yuk. Menggunakan teknik digital. Apakah membuat kartun harus menggunakan teknik digital? Coba. Apa ya? Bisa menggunakan gambar sketsa dan manual. Nah, berarti untuk menggambar sesuatu itu bisa dimulai dari sketsa dulu. Nah, apapun awalnya itu dari manual dulu yang kemudian ditransfer ke digital di komputer dengan cara pewarnaannya, kemudian nanti di aplikasi 3D Max biasanya itu bisa untuk menggerakkan gambar kita yang sudah kita buat dari gambar manual. Ada yang masih bingung dengan bu, gambarnya itu kan kayak nggak ada yang manual, semuanya bermula dari awal manual dulu. Nah, manual dulu yang kemudian biasanya kita transfer ke laptop, ke PC, kemudian kita pakai aplikasi untuk pewarnaan, untuk menggerakkan, seperti itu. Berarti betul bisa untuk gambar sketsa dulu. Nah, berarti dari sketsa kita transfer ke laptop, kemudian kita menggunakan aplikasi Photoshop,
teman-temannya tahu gambar apa ya ini, kemudian deskripsinya gimana, semuanya, deskripsinya. Yuk dilihatkan ke temennya, lihat teman-teman ini. Nah, gambar apa ini dari kelompok bebek? Nah, coba dijelaskan. Ya, dijelaskan. Sudah paham gambarnya? Cerita tergambar dengan objek gabungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Teknik menggunakan teknik digital. Jadi gambar ilustrasi ringlet dengan objek hewan dalam bentuk dekoratif sebagai bentuk ruang kosong pada kertas narasi. Sudah, ada yang ditanyakan dari kelompok bebek? Coba. Ada Bu. Ya, silakan. Apa perbedaan komik dengan cepet? Apa perbedaan komik dengan cepet? Ya. Komik adalah Kalau komik yang gimana? kalau komik ada gambarnya dan belum kata. Ada gelembung kata, terus ada gambarnya yang bergerak. Kalau yang kartun, kalau cerpen Cerita pendek. hanya cerita pendek, fokusnya di ceritanya. Jadi biasanya hanya di covernya. Itu yang sudah menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Nah, ada lagi pertanyaan untuk kelompok bebek? Coba, mungkin dari kelompok ini ada yang bertanya? Kalian sudah presentasi dari setiap kelompok, hebat-hebat sekali, luar biasa sekali kalian. Jadi sudah banyak yang tahu tentang apa itu tujuannya gambar ilustrasi, kemudian jenis-jenisnya, ada komik, karikatur, kemudian objeknya apa, kalian sudah mengerti ya. Jadi sekarang coba kalian kerjakan soal formatif. Bunikma kasih waktu 5 menit, coba dikerjakan. Ini sudah gak kelompokan, sendiri-sendiri kalian kerjakan ya. Coba dibagi temennya, semuanya harus mengerjakan. Coba ada yang lebih untuk kelompok ini? Masih beda. Nah. Kurang? Karena kalian sudah mengerjakan ini, berarti sudah Bunikma pikir sudah paham ya tentang gambar ilustrasi. Mungkin masih ada yang bingung tentang gambar ilustrasi? Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak, saya ingin kalian mendiskusikan dengan temannya cerita apa yang sekiranya menarik di daerah kalian. Nanti kalian gambar ilustrasikan. Jadi semisal di daerah Ngelong ini ada sesuatu yang menarik tentang pembuatan kerupuk ngelong. Nah, itu bisa kalian angkat ceritanya. Kemudian kalian jadikan bentuk cerita. Kemudian kelompoknya masih tetap sama. Jadi nanti kalian mungkin ada di rumah saya ada yang katakan, Bu, saya ada pabrik tempe di situ. Nah, itu bisa kalian angkat ceritanya. Kalian nanti akan membuat sebuah cerita bergambar ya untuk pertemuan selanjutnya. Fungsinya apa nantinya? Kalian nanti kalau pandai membuat gambar ilustrasi menjadi ilustrator hebat. Nah, itu. Kemudian dari pembelajaran tadi ada sesuatu yang menarik ya. Kalian seneng nggak pembelajaran tadi? Senengnya apanya coba? Seneng pas apanya?
breaking. Pas ice breaking. Kemudian pas apa? Pembentukan kelompok. Ya. Kemudian apa yang kalian tadi merasa gimana? Ada yang perasaan nggak sukanya apa tentang pelajaran tadi? Kalian pas presentasi gimana? Tetap enjoy? Kalau kalian melakukan dengan senang hati pasti akan membuat kalian senang atau bahagia. Ya, baik sebelum pembelajaran Unikmat tutup hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Silakan dipimpin doanya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai.